Windah Basudara adalah sebuah YouTuber atau streamer yang sangat populer di Indonesia. Beliau memiliki ciri khas kontennya tersendiri yang dimana sangat beda sekali daripada YouTuber-YouTuber lainnya. Memulai karir YouTube-nya di sekitaran tahun 2019 sampai tahun sekarang, Windah Basudara masih cukup aktif di dunia per-YouTubean. Lebih tepatnya di konten live streaming YouTube. Disinilah Windah Basudara memulai karirnya, yang dimana dia membuat terobosan baru untuk dunia per-YouTubean, seperti dia membuat gimmick, bahkan membuat drama yang tidak ada orang buat gitu selain dia sendiri. Nah udah cukup ya, pinknya segitu aja. Oke, jadi di video kali ini seperti yang ada di judul ataupun di thumbnail, gue bakalan membuat iceberg tentang Windah Basudara. Jadi ya mungkin bagi kalian yang nggak tahu, konten iceberg itu adalah konten di mana gua akan membahas suatu topik yang akan kuurutkan di berbagai level gitu. Jadi ya semakin dalam levelnya akan semakin deep pembahasan kita. Ya jadi mungkin tanpa lama-lama ya, kalian jangan lupa follow Instagram gua @fakion atau @onlinekun, gabung Discord link di deskripsi bawah, dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan iceberg kali ini. Oke, di pertama ada Wikipedia Windah Basudara. Ya, kalau emang sekarang udah di fix sih Wikipedianya, tapi kalau emang kalian kembali di tahun 2023 bulan Maret atau April dulu, Wikipedianya tuh masih ngaco banget coy. Ya, kalian bisa lihat dari nama yang ditaruh di sana aja, yaitu adalah Windah Gendut Pencomli. What the hell man? Dan ini tuh dari website Wikipedia asli ya, yang dimana kalian bisa googling sendiri, yang pada saat itu ada orang yang ngedit namanya coy. Ya jadi emang Wikipedia itu adalah salah satu open source yang bisa diedit oleh orang manapun gitu. Jadi ya ada orang iseng lah pokoknya yang mengganti nama Windah asli menjadi nama sekian gitu. Tapi ya untungnya sekarang udah diganti kembali menjadi nama normal sih. Dan by the way bagi kalian yang pengen lihat doxly-nya itu ada di channelnya Bang Lutfi Halimawan. Karena pas dia nge-googling Wikipedianya Bang Windah itu yang keluar itu ngakak banget dia anjing. Baca anjing namanya goblok. Bang. Ini siapa yang bikin? Ini siapa anjing? Oke, selanjutnya ada Windah versus Arab. Ya jadi by the way Arab yang kumaksud ini adalah Reza Arab Octavian atau yang lebih dikenal sekarang sebagai YB Rap, yang dimana mereka berdua si Bang Windah sama Arab itu dulu pernah ada dramanya coy. Ya jadi untuk kronologinya sih ada bocil-bocil kematian yang nge-spam di live streamingnya Arab gitu. Nah di situ si Arab lagi mabar Valorant bersama dua temannya, dan bocil tiba-tiba nge-spam aja gitu tanpa suruhan siapapun. Bahkan Bang Windah sendiri gak ada nyuruh sama sekali untuk nyepam komentar live streamingnya Arab. Ilham. Di situ si Arab risih karena emang capernya tuh minta ampun ya. Dan di sini ada yang makin membuat panas lagi coy. Yang dimana salah satu temannya Arab ngomong begini. Bocil barbar prakampung. Bagaimana? Nah di sini posisinya si Windah juga nggak tahu apa-apa guys. Dia nggak nyuruh sama sekali. Pokoknya bocilnya full caper gitu, yang memprovokasi mereka berdua untuk berantem gitu. Akhirnya si Arab pun risih dan ya mereka berdua, nggak berdua sih, maksudnya si Arab merespon dengan caranya sendiri yang menurut gua nggak salah. Tapi ya gitulah coy. 100k versus 4k, wow amazing. Gua mendingan punya 4k tapi begini daripada 100k tapi begitu. You know what? Quality is not depends on the numbers. Have you ever hear about it? Situasinya pun makin panas tuh. Bukan Windah sama Arab ya, melainkan Arab sama fans-fans Windah yang caper gitu kan. Tapi di sini karena emang Windah yang menjadi penampungnya, Windah pun diikut-ikutin. Sampai akhirnya pun mereka berdua dibantu dengan Bang Hans atau The Zoomers berbicara langsung melewati Discord dan ya ngobrol-ngobrol diskusi tentang hal ini. Dan akhirnya mereka berdua sudah berdamai gitu dengan bocil-bocil kematian. Dan bahkan sampai di Motion Ime kemarin juga kalau nggak salah Arab diundang gitu sama Windah untuk datang ke sana. Nggak tahu jadi guest atau konten kreator, cuman dia ada di sana gitu coy. Yang bisa kita lihat kalau emang mereka berdua sudah berteman gitu. Oke, lanjut lagi ada Windah Muntah.
Ya mungkin ini adalah salah satu pembahasan yang sangat random, tapi Windah Muntah itu adalah salah satu momen atau klip dari video YouTube-nya yang menurut gua sangat legend sekali coy. Jadi ya saat Windah Basudara memainkan sebuah game bernama Pub Killer 6, di situ dia menemukan salah satu tempat yang berisi dengan tai coy. Sebagai bapak dari bocil-bocil kematian, di situ dia pun memulai melakukan gimmicknya gitu. Karena emang lihat tai, ya refleks pengen muntah gitu kan. Tapi ternyata guys, Windah Basudara menemukan secret ending yang beneran ngakak banget sih pas gua nonton live dulu. Kok biasanya cuma gimmick, kenapa jadi muntah beneran coy ya? Sorry guys, sorry ya. Enggak, gue udah. Bentar, pakai sabun dulu bentar ya. Oke, lanjut lagi di level 2, kita mulai dengan Windah digentayangi. Seperti yang kalian tahu, Windah Basudara suka memainkan game-game horor di live streamingnya. Salah satu game tentang dirinya sendiri yang bernama Windah Horror Adventure, ketika dia mainkan, dia menggunakan sebuah drama di akhirnya. Pada saat itu, Mama Agnes lah yang menjadi aktris untuk drama ini. Skenarionya sih Bang Windah akan memutar lagu-lagu horor yang berasal dari bahasa Jawa, dan Mama Agnes akan tadi selendang di belakangnya gitu untuk ya dramanya pokoknya gitu coy. Anjing. Kok? Aku neng belakang. Hah? Aku neng belakangmu. Aku neng belakang. Aku neng belakang. Aku neng belakangmu. Aku neng belakang. Aku neng belakang. Di belakang. Ya walaupun setelah drama ada wholesome moment dari mereka berdua yang sangat romantis menurut gua. Serius, thank you udah nungguin aku namatin game ini 1,5 jam. Serius dari. Nggak, aku makasih banget serius. Bullshit Bi, udah capek Bi aku menuin bocil-bocil drama Bi. Thank you banget Bi ya. Walaupun game aku pikir gamenya bakal lama, bakal cepet tamatnya Bi. Gak apa-apa guys. Sorry dari tadi kamu nunggu. Gak apa-apa. Maaf Bi, nunggu lama, gamenya susah. Tapi si Bang Windah bilang atau cerita kalau emang after effect setelah mereka melakukan itu ada hal-hal mistis yang terjadi di rumahnya. Walaupun dramanya nggak jadi, tapi lagunya udah jalan, kamu udah nari-nari khas Jawa gitu. Satu hari setelah itu, kan kamarku di kanan sini nih. Yang pernah lihat room tour gue, kananku di kamar sini. Jadi di kamar gue itu ada pintu ke studio sini, yang di kirinya. Nah yang kanannya tuh ke halaman gitu, tempat gue pull up, jadi outdoor gitu. Jadi waktu gue tidur itu sekitar jam 2 atau jam 3, ada suara garukan dari arah outdoor, pintu kanan. Kayak kebangun gitu, gue kalau biasanya kan antara suara kucing, kalau nggak apa ya tikus ya, kalau nggak anjing, bisa jadi anjing atau nggak tikus atau serangga. Gue tuh nggak semerinding itu, tapi entah kenapa gue sering merinding itu, dan suara garukannya keras guys. Suara gue nggak tahu, gue sulit mendeskripsikannya ya, sulit mendeskripsikan suara itu antara suara seretan atau suara garukan. Suara seretan atau suara garukan, gue gak bisa mendeskripsikan itu dengan spesifik, tapi suaranya cukup keras, tidak biasa. Dan merinding juga. Merinding langsung. Gue orangnya bisa dibilang kalau kalian tanya Agnes, gue nggak percaya gitu-gituan. Kurang percaya gitu-gituan. Tapi saat itu guys, ngerasa beda. Oke, lanjut lagi ada Windah versus Eric Colim. Ya, lagi-lagi drama dari Bang Windah yang menurut gua ini lumayan serius gitu, karena emang nggak terlalu serius juga sih ya, tapi gitulah coy. Jadi intinya bagi kalian yang nggak tahu, Eric Colim itu adalah sebuah YouTuber juga yang dimana dia pernah terlibat beberapa kasus gitu coy. Ya, salah satunya yang akan berhubungan dengan pembahasan video kita kali ini yaitu adalah kasus judol.
Jadi ya di sini Bang Windah itu mengundang Eriko Lim untuk tampil di acaranya dia, yaitu Motion Image Fest. Nah, hal ini membuat banyak sekali orang-orang protes gitu karena masa lalu Eriko Lim yang memiliki banyak hal-hal buruk lah. Untuk tanggapan Bang Windah sendiri sih kayak gini ya. I like the music, man. He's an entertainer. Gue minta Bang Eriko Lim perform. Bang Eriko Lim, kita ada acara charity. Please, gue suka lagu-lagu lu. Gue gak bilang Bang Eriko Lim, lu makan jemput panggung, lu streaming, gue siapin layar besar tuh, kita udah siapin produksi sambil judi slot. Ah, ini menarik nih. Ini menurut kalian gimana guys? Kecewa banget yang ngasih argumen dia udah tobat, dia udah bersih, dia udah berkeluarga sekarang. Ya tetap aja dia pernah judol narko DLL. Masih banyak influencer yang track recordnya bersih. Kenapa nggak ngajak orang kayak gitu? Kenapa malah milih orang yang udah tobat tapi track recordnya jelek? Legend dari mana coba? Sekali lagi kalau legend itu perspektif gue ya. Tapi menurut Phil dia tidak legend. Oke, fine. Gue nggak tahu Bang Eriko Lim itu admin slot atau bukan ya. Yang gue tahu adalah gue lihat sekarang bersih. Di Instagramnya bersih, di YouTube-nya bersih. She got a good wife. Sepertinya istrinya juga mengarahkan dia ke arah yang benar. Tapi gue melihat untuk saat ini bersih. Tapi ya tetap fansnya pada nggak terima dan pada bilang kalau emang Bang Windah keras kepala segala macem. Pokoknya hal ini tuh membuat kontroversi coy. Tapi ya walaupun banyak bocil kecewa, tetap aja Eriko Lim masih manggung ke Motion Image. Dan ya mungkin menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama. Oke, lanjut lagi ada Windah versus 11 orang. Windah versus 11 orang adalah sebuah lore atau cerita dari Windah Basudara yang sangat legend gitu. Pada suatu hari, Windah Basudara membuat sebuah video klarifikasi tentang dirinya yang melawan 11 orang secara bersamaan. After Effect-nya gila sih, kalian bisa lihat bagian tangan Bang Windah, bahkan kepalanya yang berdarah-darah di streamingnya. Dan untuk klarifikasi teksnya, Windah Basudara sendiri bilang kalau emang pertama ada suara-suara ribut dari depan rumah gua kira kayak biasa, bocil-bocil teriak depan rumah. Pas cek gitu, rupanya kayak mas-mas sama bapak-bapak umur 26 tahun plus sampai 30 tahun ke atas, ada kali 10-11 orang. Nah, terus gua ke depan, gua tanya-tanya, ada apa mas? Pak, ribut-ribut. Rupanya mereka nggak terima kalau gua live suka sarkas, padahal kan gua bercanda ya kalau sarkas. Nah ya udah gua tanya, terus mas atau bapak mau apa? Ya saya emang kalau live gitu nyari duit pak. Nah terus mereka nggak terima dan tiba-tiba nyerang gua dari berbagai arah. Set. Ya di situ gua self defense. Pala gua sempet kepukul pakai botol. Akhir sobek dikit pendarahan. Ya tapi pada akhirnya gua berhasil ngalahin 11 orang dewasa sekaligus walaupun tangan kiri gua yang kebelek dikit sama kepala pecah dikit. Intinya gua tetap menang, tapi bohong. Oke, di selanjutnya ada Windah nikah. Ya, jadi baru aja kemarin ada sebuah video yang cukup menggegerkan warga internet, apalagi bocil-bocil kematian. Di video tersebut kita bisa lihat kalau emang Windah Basudara seperti menikah sama orang gitu. Dia memegang tangan perempuan sambil pakai baju wedding dan berjalan ke sebuah tempat. Tapi yang membuat aneh, cewek tersebut bukanlah Mama Agnes atau mama kita tercinta, melainkan cewek lain gitu. Siapakah dia? Anjay, kayak youtuber clickbait anjing. Ya tapi intinya ternyata cewek tersebut itu adalah kakak kandung dari Bang Windah itu sendiri. Jadi ya kalau emang kalian nonton drama live dari Windah Basudara, itu diceritakan kalau emang Bang Windah itu punya 4 saudara kandung coy, yang dimana salah satunya adalah kakak perempuannya tersebut. Nah dan di video itu Windah Basudara datang untuk menjadi pendampingnya. Kalau nggak salah sih kalau emang orang nikah di luar negeri itu gitu coy. Jadi si cewek tuh harus ada laki-laki yang menjadi pendampingnya untuk mengantar dia ke tempat pernikahannya gitu. Oke, kita lanjut lagi di level 3. Kita mulai dengan rumah Windah Basudara kebakaran. Ya, jadi ketika live streaming game Water Delivery yang videonya sekarang udah di private atau dihapus mungkin nama Bang Windah. Jadi pas main game itu ada rumah tetangganya yang kebakaran. Saat itu Windah pun memutuskan untuk memberhentikan streamingnya dan orang-orang ngira kalau emang dia lagi drama gitu. Karena ya personanya Windah kalian tahu lah ya. Guys. Sorry ya, gue harus end stream guys, ada kebakaran guys.
Untungnya aja sih kebakarannya nggak sampai merambat ke rumahnya Windah gitu. Bahkan Windah juga mengasih closingan pantun yang ya kalian denger lah. Ikan hiu melambai-lambai. I love you sayang. Oke, selanjutnya ada rumah Windah Basudara yang kejatuhan pesawat. Nggak cuman rumah tetangganya Bang Windah yang terkena kebakaran saja, rumah Bang Windah bahkan pernah dijatuhi oleh pesawat tempur Boeing 3678910. Pada tahun November 2022, saat Windah Basudara live streaming memainkan sebuah game bernama Map Friend, di ending videonya dia mendengarkan sebuah suara dari mesin pesawat yang berbunyi. Guys, kalian dengar suara nggak? Ada suara nggak? Ada suara ya? Bang Windah pun cepat-cepat mengambil kamera untuk melihatkan viewernya tentang apa yang terjadi di luar rumahnya. Dan saat itu pun inilah yang terjadi. Kok kayak ada suara pesawat, guys? Sebentar, gue cek depan dulu ya. Kok itu kok pesawatnya kayak ke arah sini sih? Oh my god. Sumpah. Oh my god. Oke, lanjut lagi ada rumah Windah Basudara yang dilempari batu. Masih berhubungan dengan rumah dari Bang Windah Basudara, kini ada lagi cobaan, yaitu mengenai bocil-bocil yang melempari batu rumah Windah. Saat memainkan sebuah game Roblox di live streamingnya, si Windah pintunya dilempari oleh bocil-bocil tetangganya, yang hal itu membuat Windah risih dan ngamuk gitu. Guys, ada bocil yang lempar batu ke pintu rumah gua, guys. Kita panggil masuk aja nggak sih, guys? Sini. Ini panggilin lempar batu sini. Sini. Kita mau banyak konten sini. Sini masuk. Masuk. Ayo sini. Apa ayo. Oke, masuk konten. Lagi live kan. Ini kenapa lempar batu? Kenapa diajak sekarang nggak mau masuk? Ini udah masuk sini, ayo. Terus kenapa lempar batu tadi? Oh ya, bahkan gak cuma dilempari batu, banyak juga bocil caper yang sok kenal gitu dan manggil-manggil Windah dari luar. Dan banyak lah pokoknya klip-klip dari streamingnya yang bener-bener membuat Windah risih gitu, karena mereka mengganggunya di tempat tinggal dia. Tahu nggak apa yang dia ngomong, guys? Anak ini ngomong mau ajak main. Ini pertama kali coy. Gue udah sering banget di catcalling di rumah gue. Dilempar batu juga pernah, tapi ini pertama kali gue samperin mau main. Wah, what the fuck, bro? Oke, lanjut lagi di level 4, kita mulai dengan Windah Batubara. Windah Batubara adalah sebuah sosok alomani yang datang di live streaming Windah pada saat dia bermain game I Am on Observation Duty 3. Sosok itu berada di belakang tempat duduk Windah Basudara, yang ketika Windah menurunkan green screen dari kamarnya, dia pun melihat sosok itu. Dia melakukan gerak-gerik yang aneh, joget aneh, dan akhirnya dia... Ya, sebenarnya sosok ini awal mula dikenal sebagai Windah Tol Aspal Cipularang. Tapi ketika Windah nge-react salah satu YouTuber yang live streaming di YouTube, dia salah sebut gitu, dari Windah Basudara menjadi Windah Batubara. 166 Bang Windah Batubara. Weh, ngeri Basu ya. Windah Batubara. Salam ya untuk Ya udah, nggak apa-apa lah. Let's go. Nah, dikarenakan kata-kata Batubara itu cocok dengan Windah yang berbentuk hitam gitu, makanya lore-nya tuh nyambung gitu, dan ya makanya dinamain sebagai Windah Batubara. Oke, lanjut lagi, ada akun YouTube Windah Basudara yang kena hack coy. Jadi ya, untuk konteks ini sebenarnya ada dua hal yang terjadi.
Yang pertama ada yang dia kena hack asli beneran, dan yang kedua ada yang gimmick coy. Jadi ya, yang pertama, ketika Windah streaming, dia memainkan sebuah game bernama Doki Doki Literature Club. Mendekati ending, salah satu karakter di dalam gamenya mengetahui kalau emang Windah Basudara lagi live streaming. Nah di sini dia pun melakukan aksinya dan bilang kalau emang dia kena hack gitu dari PC-nya. Dan karena emang bapak dari bocil kematian ini sangat niat ya guys ya, dia pun mengganti semua YouTube-nya, video YouTube-nya dan profilnya juga menjadi karakter Monica tersebut. Bahkan dia sempat ngelakuin lagi yang versi Plants vs Zombie kayaknya di beberapa bulan kemarin gitu. Dan itulah cerita kenapa channel Windah Basudara bisa kena hack coy. Yang ini kan gimmick nih, tapi channel Windah Basudara itu ada pernah kena hack beneran sama hacker asli gitu. Jadi ya di sekitaran tahun 2022 channel Windah Basudara pernah dihack oleh sebuah perusahaan mungkin yang bernama Ripple Live Conference, kalau nggak salah itu namanya. Di situ hackernya melakukan sebuah live streaming di channel Windah Basudara yang dimana dia kalau nggak salah mempromosikan kripto gitu ya. Dan ya dia beneran live streaming gitu dari channelnya Windah. Sampai 60 ribuan viewer teman-temannya. Real cuy. Ya singkat cerita aja, gua nggak perlu kasih tau lah gimana cara gue bantu Windah membalikan channelnya karena gua hacker sejati ya. Tapi ya singkat cerita si Windah tuh dapet channelnya kembali dan ya berjalan normal gitu coy. Oke lanjut lagi, ada Windah Basudara pensiun YouTube. Oke, jadi untuk pembahasan Windah pensiun YouTube itu belum terlalu pasti coy. Tapi ada beberapa interview yang dilakukan oleh Windah yang mengatakan tentang hal ini. Di interview Windah Basudara di channel Dylan Pros yang diupload pada tanggal 11 Agustus tahun 2024, Windah Basudara menyatakan statement begini. Dan udah terjadi juga, rehat sebulan pernah. Yang 10 juta subs yang bikin 10 juta sub pernah. Iya Lalan burnout lah. Tapi pensiun ada tapi tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat. Ya mungkin aku berharap sih 35-36 around that number lah. Sekarang kapan? Aku udah settle gitu. Sekarang 32. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Harapanku ya. Janganlah, masa kehilangan lu di YouTube. Gue juga nggak terima ya bocil ribu ya apalagi kan. Nggak ada yang absen lagi ntar bang. Rehat lah ya, lebih tepatnya rehat. Gitu. Ya ketika gue dengar hal itu sih gue sedih ya pas nonton podcastnya. Tapi gue gak nyalahin atau memaksa Windah untuk tetap nge-YouTube gitu. Karena setiap orang itu punya masanya coy. Kalian gak bakalan hidup di dunia ini selamanya. Jadi ya harus ninggalin jejak aja lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan menurut gue Windah Basudara udah menjadi legend gitu. Dia pensiun atau enggak, gue kasih follower gue sekarang yang menurut gue dia beneran bakalan diingat oleh orang-orang menjadi salah satu YouTuber terbaik di Indonesia. Oke, lanjut lagi di level 5. Kita mulai dengan Windah Basudara marah-marah ke Mama Agnes. Oke, jadi untuk konteks satu ini itu tidak ada lagi yang dimana videonya sudah menjadi lost media. Dikarenakan video aslinya itu sudah dihapus coy. Yang ya nggak ada juga orang yang nge-repost videonya atau membuat klip dari hal itu. Jadi cuman berdasarkan dari pengalaman gua udah nonton aja. Jadi ya untuk Doxley video aslinya itu berasal dari video Mama Agnes dari channel Agnes Cecilia. Yang dimana dulu dia tuh pernah ngebuat video prank ke Windah Basudara yang kalau nggak salah dia nyembunyiin gold play buttonnya gitu. Nah di dalam video itu karena emang Windah lagi nggak mood mungkin dia beneran marah ke Mama Agnes coy. Dan itu ya gimana ya, bukan berarti jahat gitu, enggak, dia kayak beneran marah karena emang dia pengen fokus di karirnya. Gue bingung sih ngejelasinnya gimana, takut salah ngomong karena ini cuman berdasarkan dari pikiran gue ya. Tapi ya intinya di video itu Bang Windah beneran marah ke Mama Agnes coy. Yang marah beneran marah, bukan gimmick, bukan apa.
Dan gue juga nggak bisa ngebuktiin langsung gitu karena videonya beneran udah hilang dari channelnya Mama Agnes. Tapi kalau emang kalian subscriber lama Bang Windah pasti tau lah video satu ini. Oke, lanjut lagi ada Windah nama lengkap. Nama lengkap Bang Windah gitu kali. Ya, jadi seperti yang kalian tahu atau kalian lihat di awal tadi, nama lengkap Bang Windah itu ada di Wikipedia. Tapi bukan Wikipedia yang salah ya, Wikipedia yang benar yang sekarang, yaitu nama lengkapnya adalah Brando Franco Windah. Nah, jadi ada satu hal kontroversial yang terjadi dikarenakan nama lengkap Bang Windah ini. Jadi ya, saat Bang Windah Basudara live streaming game NBA 2K Mobile bersama YouTuber bernama Fandi Deka, di situ Bang Fandik lagi ngebaca komen gitu, yang dimana ada yang nyuruh dia manggil pakai nama tengahnya Bang Windah, yaitu Franco. Apa dulu, halo Bang Franco. Apa lu dong? Gak pernah dipanggil Bang Franco. Lu jangan so asik gitu, sumpah. Gua nggak biasa orang so asiknya gitu. Maksudnya manggil nama yang gua nggak bisa dipanggil. Emang kenapa gak dipanggil? Kan orang manggil gua Windah atau Brando, lu nggak usah manggil nama tengah gua. Tapi keren tuh. Keren, tapi gue merasa awkward aja, gue gak nyaman. Oh ya maaf Bang, ampun. Ya nggak Van, lu harus. Ya, gue juga nggak terlalu tahu ini lanjutannya gimana karena emang mereka nggak bawa ke sosial media lagi. Mungkin mereka chat-chatan di belakang layar gitu, minta maaf satu sama lain atau gimana. Tapi ya intinya gitu coy, situasi dari hal ini. Manggilnya enaknya apa sih, Bang Windah? Manggil Franco aja, Franco. Franco. Ya. Siap. Oke, lanjut lagi ada Windah Basudara menjadi OP Warnet. Ya, jadi mungkin kalian mengenal Windah Basudara sebelum menjadi YouTuber itu adalah menjadi pelayan atau waiter. Tapi ya ada salah satu fakta nih coy, yang dimana Windah Basudara sebelum menjadi waiter dia tuh bekerja sebagai OP Warnet di warnet bapaknya sendiri. Ya, jadi ini tuh sebenarnya cuman fakta kecil aja, tapi menurut gua menarik untuk dibahas dan dimasukkan di iceberg satu ini. Buat bantu orang tua buat jaga warnet. Gue jadi operator warnet selama kurang lebih beberapa bulan ya, sampai nyokap bokap gue bilang tetap harus selesai, tetap harus dapetin ijazah SMA gitu. Oke, lanjut lagi di level terakhir yaitu level 6. Kita mulai dengan penampakan di rumah Windah Basudara. Di live streamingnya pada tanggal 20 Januari tahun 2022, Windah Basudara memainkan sebuah game bernama The Baby in Yellow. Di situ dia memainkan gamenya seperti normal, mencari ending sampai tamat. Dan di akhir videonya, seperti yang kalian tahu, Windah Basudara akan melakukan gimmick atau dramanya. Guys, gue cek dulu guys. Gue cek dulu guys. Siapa itu tadi? Hah? Nggak ada siapa-siapa? Oh my god. Guys, ada dua bayi spirit doll. Nah, ketika dia membuka pintu, banyak orang yang berspekulasi kalau emang ada sosok hitam seperti bayangan di belakang sana yang dia tuh ya kayak berbentuk alomani setan gitu coy. Nah, di sini nggak ada klarifikasi dari Windah itu sendiri ya. Dia cuman ngepin komen orang yang naruh timestamp itu dan ya udah gitu, dibiarin orang berspekulasi dengan kata-katanya sendiri. Jadi ya, menurut kalian itu alomani hantu asli atau fake-fake? Coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama. Oke, lanjut lagi yang terakhir ada channel rahasia Windah Basudara. Ya, mungkin kalian berpikir kalau emang gua ngomongin tentang Brando Chill and RPG Games atau channel itu, tapi bukan. Ya, gua beneran ngomongin tentang channel rahasia yang dibuat oleh Windah Basudara.
Ya, jadi di channel itu dia membuat sebuah karakter baru bernama Reza gitu ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Reza dan aku dari channel Gragru Gaming. Dan ini adalah game pertamaku di channel ini. Dan di video pertamanya dulu dia itu bermain game Elden Ring coy. Tapi ya sayangnya di channel ketiganya ini sudah tidak ada atau sudah dihapus oleh Winda Basudara sendiri. Dikarenakan kalau nggak salah dulu tuh alasannya banyak bocil yang caper gitu. Karena emang dia beneran pengen buat persona baru di sini dan nggak ada orang yang pengen ya bocil-bocil kematian datang. Kayak gimana ngomongnya ya. Intinya tujuan dari channel ketiga ini dia pengen buat konten dengan persona baru dan nggak pengen ada bocil-bocil Winda yang datang ke sana. Jadi ya orang-orang yang nonton tuh dia expect untuk kesuka dia karena emang game yang dia mainin, bukan karena Winda Basudara. Intinya gitu, dan karena emang bocor channelnya jadi dia hapus gitu. Oke, jadi itu dia iceberg dari Bang Winda Basudara. Jadi di outro ini gue juga nggak terlalu tahu pengen ngomong apaan. Kalian follow aja Instagram gue, bantu ramein. Dan semoga aja gue bakalan lebih konsisten gitu upload di tahun 2025 ini. By the way, Happy New Year juga ya bagi kalian ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @fakion atau @onlinekun. Dan jangan lupa juga gabung bantu ramein Discord gue. Karena 16.000 member yang ngechat tuh itu aja, gue sampai bosen anjir. Kalian yang masuk tuh minimal nimbrung gitu atau ya gitulah pokoknya ya. Ya sampai lupa video selanjutnya. Makasih banyak telah nonton. Gue Leon Kun pamit undur diri dan bye bye.